khusus melakukan itu. Dan saya salah satu yang dilibatkan untuk datang ke lapas-lapas, ke rutan-rutan di seluruh Indonesia untuk melakukan diskusi-diskusi ideologis. Saya dengan ke-NU-annya, mereka dengan kewahabiannya. Mengapa saya pastikan kewahabiannya? Belum pernah ada orang NU yang ditangkap secara fungsionaris. Kalaupun ada yang ditangkap dan mengaku NU secara ubudiah mungkin, tapi dia pengurus FPI, 31 orang dan 2 orang perakit bom di Condet dan di Bekasi. Ini semua pengurus FPI. Saya tidak ingin mendiskreditkan FPI di sini, tapi begini. Ketika kita digiring ke arah kebencian dan caci maki, maka orang itu tinggal selangkah lagi akan berkenalan dengan ekstremisme. NU Alhamdulillah tidak pernah diajarkan untuk kebencian, untuk mencaci maki, kalaupun ada jelas itu oknum, tapi kita tidak akan pernah berkenalan dengan yang namanya terorisme. Teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku, semua ini saya ceritakan adalah bagaimana kami bergerak. Sudah ribuan teroris yang berhasil dideradikalisasi dan kita gandengkan dengan NU di cabang-cabang, di ranting-ranting. Semua sudah kita lakukan. Kita betul-betul menjadikan NU sebagai patron utama dalam konsep deradikalisasi, kontraradikalisasi, dan reintegrasi. Karena kita percaya bahwa hanya NU yang bisa friendly, bisa familiar dengan akulturasi budaya, yang bisa menghargai pemeluk agama lain, dan sama-sama bergerak dalam toleransi. Dan sama-sama juga anti terhadap intoleransi. Terakhir, saya mau cerita sedikit tentang saya ada yang lupa, mengapa Somalia hingga hari ini gagal memerangi konflik itu. Saya kemarin dikontak oleh Kementerian Agama Somalia, mereka mengatakan ingin datang ke sini untuk mengcopy paste tentang NU. Saya bilang, kalau ingin mengcopy paste NU, bukan hanya dalam konsep strategi komunikasinya, tapi kalian harus bisa mengadaptasi ideologinya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbasis wasatiyah ini harus kalian lakukan di Somalia. Kalau tidak, kalian akan terus berperang sesama umat Islam, sesama pemegang tafsir yang sama. Ini memang kita tidak boleh menutup mata. Ketika mereka berkenalan dengan politik, semua agama akan berkenalan dengan kejahatan. Semua. Perang sesama Kristen antara Katolik dan Protestan itu pernah terjadi di Eropa. 35% populasi Eropa menyusut, terbunuh karena perang agama, Bellum Sacrum namanya. Dan kemudian orang-orang Katolik Spanyol berusaha menjajah Amerika Selatan, membunuh orang-orang Yucatan, Maya, Azteca, Inca. Semua menyusut hanya karena politisasi agama. Islam tidak boleh terlalu asik berpolitik, melakukan guliran-guliran ayat untuk mempertegas penguasaan populasi-populasi elektoral. Ini yang harus kita hindari. Cukup saja kita memegang teguh konsep wasatiyah dalam bernegara. Kita cukup memegang teguh toleransi dalam beragama. Karena begini bos, kita ini semua kan Islam karena lahir di Indonesia. Kalau sampean ini lahir di Guatemala, Katolik sampean. Kalau saya lahir di Brasil, Katolik saya. Percaya saya. Kita ini kan Islamnya karena warisan. Lalu apakah sebelum lahir kita diberi tawaran oleh Allah? Kamu mau lahir dari orang tua beragama apa? Kamu mau lahir di mana? Enggak ada. Semua ini adalah takdir-takdir kelahiran kita. Lalu dengan takdir kelahiran kita yang dengan kemudian warisan agama yang berbeda-beda ini, apakah Allah akan menjerumuskan kita? Saya ditanya di Poso. Kalau begitu, Cak Islah ini mengatakan semua agama benar. Tidak. Menurut saya agama saya yang paling benar adalah Islam. Tapi menurut orang Kristen jangan salah. Menurut orang Kristen ya agama mereka yang paling benar. Inilah konsep-konsep keyakinan yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Jufri. Konsep-konsep dalam berkeyakinan yang dikatakan oleh Syekh Usama Said Al-Azhari. Humanity before religiosity yang dimaksud Habib Ali Al-Jufri itu bahwa bagaimanapun ini adalah konsep kemanusiaan yang kemudian harus kita kuasai sebelum kita menguasai keagamaan. Konsep-konsep kelahiran ini loh. Lalu untuk apa kita yang berbeda kelahiran, berbeda bangsa, yang kemudian dicetak dengan agama masing-masing, lalu kita harus membenci perbedaan itu.
Inilah kemudian yang harus kita emban itu. Kita makanya dituntut untuk menjadi Islam yang wasati. Kita berada di garis tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Makanya kita itu kemudian dituntut untuk melakukan kepatuhan terhadap konsep-konsep bernegara di luar konsep-konsep dalam beragama. Karena bagaimanapun, ini saya paling kesal sama Felix Yao. Jujur aja, saya tunggu satu forum nggak ketemu. Ketemunya sama Ismail Santo yang cuma manggut-manggut aja. Kemarin di TV One itu. Saya udah incer. Karena tadinya Felix, ternyata diganti oleh Ismail. Saya tuh ngincer. Tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhairik dari Bani Qainuqa. Hingga akhirnya hartanya diwariskan ke Nabi. Nabi membuat harta warisan dari Mukhairik sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi, bos. Ini adalah konsep-konsep kehidupan di Madinah yang oleh Nabi diadaptasi pada saat itu. Nah, ini ajaran Felix Yao yang mengatakan tidak ada dalilnya. Ini dari mana? Ini yang pengen saya iniin. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi. Sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma digital dan kita ketinggalan. Elon Musk itu sudah mau ke angkasa, mau ke bulan, mau ke Mars segala macam. Kita masih sibuk dengan urusan bacaan sholat, bacaan niat untuk masuk ke kamar kecil. Ya Allah, udahlah. Selesaikan itu. Belum soal nama. Kalau Wisnu ini kafir, nama yang Sri harus ganti. Wayang diharamkan. Aduh, ini apa-apaan sih? Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini, itu semua tujuannya politik. Untuk menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Oh, namanya keren. Ada Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Khilafah. Wah, namanya keren-keren, Islami banget. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban. Bangga banget, kita usir asing. Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain.